Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita di hari yang khusus ini, Senin 27 Oktober 2025. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar, saya ajak saudara berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan rasa syukur terima kasih, sebab selalu Engkau memberikan waktu terbaik bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 3 ayat 1 hingga 6 dengan judul perikop Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, judul renungan ini Rahasia Kristus. Ayat 4 sebagai penekanannya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang judul di atas, yakni Rahasia Kristus melalui kitab Efesus. Rasul Paulus berbicara tentang sebuah rahasia yang besar yang diterimanya melalui pengalaman rohani dan penampakan Yesus Kristus melalui wahyu dari Allah. Rahasia itu adalah rencana keselamatan Allah yang mencakup semua manusia tanpa memandang latar belakang dan statusnya. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10, 18 ayat 9 yang berkata, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Paulus menjelaskan ia menerima wahyu dari Allah tentang Injil yang ia beritakan. Injil ini bukanlah hasil dari pemikiran manusia, melainkan berasal dari Allah. Rahasia yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang menyatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Rahasia Injil ini juga menunjukkan keselamatan bagi semua orang yang percaya dan taat hanya kepada Yesus Kristus melalui iman yang terus-menerus diperbaharuinya. Sebagai orang yang telah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus, maka kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, kita diberanikan olehnya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang dalam kasih, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selama hidup kemanusiaan Yesus Kristus dalam dunia ini, Ia sudah memberikan teladan hidup dalam kebenaran kepada setiap orang, khususnya orang yang percaya. Dengan demikian, baiklah kita juga menjadi teladan yang benar dalam iman, panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam terang-Nya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Penegasan. Dengan rahasia Kristus ini, kita harus memberitakannya kepada semua orang dimanapun kita berada, tanpa ragu atau takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memberitakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari dan menyampaikannya kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang atau status mereka. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk dapat menjadi saksi-saksi yang setia bagi kerajaan Allah. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita dengan kekuatan-Nya. Amin.